Oke, ya sekarang kita lanjutkan lagi dengan dokumen nomor 20. Jadi di video lalu saya minta teman-teman untuk menghitung ya, menghitung si penyusutan dari truk Fuso sendiri berapa gitu. Oke, coba saya stop dulu bentar. Ya, kita mulai lagi. Coba sekarang kita ke kasus dulu ya. Di kasus ini ada penjelasan penyusutan. Nah, di sini. Jadi kita punya beberapa aset tetap, bangunan, kemudian kendaraan. Kalau kita lihat di sini ada kendaraannya, ada truk Fuso, harga perolehannya 480 juta. Kemudian mulai dipakai pada tanggal 1 Januari 2011. Terus habis itu diketahui bahwa umur kendaraan itu adalah 8 tahun dengan 0 nilai sisa. Jadi ini itu penjelasannya nih ya. Oke. Umur ekonomisnya dalam bentuk tahun. Ya, setelah kita cek seperti ini, teman-teman bisa melihat bahwa ya, bahwa penyusutannya per tahun kalau menggunakan garis lurus itu 60 juta. Gimana cara kita tahu penyusutannya pakai garis lurus? Yaitu dengan di kasus ini juga ada penjelasan ya bahwa mengikuti dengan aturan perpajakan. Kemudian ya ada penjelasan lain penyusutan. Nah, nih penyusutan aset tetap di dengan mengikuti aturan perpajakan di Indonesia. Terus perhitungan dan pencatatan beban depresiasi dilakukan setiap bulan. Jadi hitung penyusutannya tiap bulan. Terus aset yang dibeli, perhitungan depresiasinya dilakukan pada bulan berikutnya. Aset yang telah dihentikan pemakaian maka tidak dihitung depresiasi. Oke, ya kayak gitu ya. Sekarang kita fokus dulu ke bagian ini, ke bagian perhitungan aset. Fokus ke kolom E sampai G ini ya. Ini saya udah bikin penyusutan per bulan. Periode ini berdasarkan bulan. Bulan pertama, nah, umur ekonomis 8 tahun. Berarti 8 kali 12 itu berapa ya? Coba kalau saya hitung 8 kali 12. Berarti total ada penyusutan sampai 96 bulan. Sampai truk ini benar-benar habis nilainya. Nih kalau kita lihat, saya tuh scroll ke bawah, akan habis. Oke. Ya, bikin penyusutan kayak biasa ya. Berarti ini nilai nilai buku pada saat 31 Januari, ya akhir bulan ini. Kalau beli asetnya itu dan baru dipergunakan 1 Januari, berarti boleh disusutkan ya bulan itu ya. Oke, kita susutkan kayak gini, kemudian penyusutan bulan Februari dan seterusnya. Nah, rasanya cukup jelas ya. Kita lanjut ke dokumen nomor 20 tadi. Nah, ternyata pada tanggal 25 Desember, kita itu jual truk ke Kemala Bakti. Besarnya sebesar 270 juta. Nah, seperti itu penjualan barang ya, tapi tidak terkait sama barang dagangan. Kan kita jualan aset, aset tetap. Nah, berarti masuknya ke menu banking receive money. Kalau kita lihat berarti terimanya ke kas di bank nih ya. Nah, ke kas di bank, kemudian langsung ID-nya diganti tanggal 25 Desember 2014. Ya, kita terima uang sebesar 270 juta.
dengan menggunakan cek. Kemudian ya, kalau penjualan gini apa yang terjadi ya rekan-rekan ya? Kalau kita input berarti ada uang masuk sebesar 270 juta. Nah, tentunya ada yang hilang ya. Yang hilang itu adalah aset tetap kita. Nah, jadi aset kita berupa vehicle at cost. Nah, kalau ini kan depresiasi ya. Yang kita kurangi adalah harga buku dari kendaraan. Ya, tapi sekarang harganya nggak 270 juta. Tapi kita lihat berapa sih harga buku dari truk Fuso itu. Kalau kita cari dalam tanggal ya sekitar akhir bulan di Desember 2014. Jadi kalau menurut perhitungan, harga dari truk ini adalah 240 juta. Nah, padahal kita padahal kita jualnya 270. Nah, berarti yang di sini kita masukkan 240 juta nilai buku dari aset itu. Dan ada lagi berikutnya pendapatan lain-lain. Gain on sale of fixed asset. Kita dapat keuntungan dari penjualan aset tetap. Jurnalnya nanti akan jadi seperti ini. Nah, kas kita bertambah, kemudian kendaraan kita berkurang, hilang 240 juta, tapi kita dapat keuntungan sebesar, atau pendapatan lain-lain ya, dikredit sebesar 30 juta. Ya, demikian itu dokumen nomor 20. Beres. Lanjut ke dokumen nomor 21, ini pelunasan pembelian biasa ya. Kemudian nomor 22. Nah, 22 ternyata kita jual saham. Jual saham yang kita miliki. Yang pernah kita beli di dokumen nomor 11. Ya, ternyata tanggal 27 Desember tuh kita jual. Ada keuntungan nih kelihatannya ya. Bisa dilihat saya sajikan data yang diketahui, saya sajikan dalam Excel berikut. Diketahui kita terima uang total yang kita terima ya. Pokoknya yang kita terima di sini adalah 454.944.600 rupiah. Nah, terus gimana cara menuliskannya? Ya, udah sih rekan-rekan ya. Kalau harga sahamnya tadi kan 460 juta. Ya, akibat dari ada perbedaan kurs. Nah, sekarang kita lihat ya di layar perhitungan kurs itu adalah harga nominal saham, kemudian dikalikan dengan kurs. Nah, ini ada sejumlah sekian. Terus habis itu kita perhitungkan ada yang namanya biaya penjualan sebesar 1% dari harga jual ya, 1% dari harga kurs tadi. Kemudian jadi total yang kita jual sahamnya adalah penjumlahan ini ya. Harga kurs dikurangi dengan biaya penjualan. Ya, kalau ada biaya kan langsung motong. Jadi total harga penjualannya sekian, serta kita perhitungkan pajak. Pajaknya 0,1% dari harga kurs, sehingga kita hitung angkanya sekian. So, total kas yang kita terima dari harga kurs dikurangi biaya penjualan, dikurangi lagi pajak. Nah, ini kalau saya bandingkan ya, kita sekarang jual dengan harga ini, padahal kita dulu belinya dengan harga 446 juta. Oh, berarti kita untung. Ya, kita coba sajikan ini di ABSS kita.
Nah, ini terima kas ya, receive money. Kemudian terimanya dalam bentuk cash in bank. Kemudian dokumen tadi bilang nomornya adalah KM 12 6. Tanggal transaksi 27 Desember 2014. Uang yang kita terima 454 944 600. Ya. Oke, sekarang apa yang kita jual? Yang kita jual adalah marketable securities ya. Saham kita kan berkurang ya. Sahamnya tok, harga sahamnya tok 400 juta. Nah, ini asalnya coba cek ya di video yang bagian 3, part 3 di dokumen nomor 11. Terus di sini ada keuntungan. Nah, ada keuntungan. Tunggu. Ada perhitungan kurs ya. Ada keuntungan dari selisih kurs. Bukan maksudnya bukan biaya kurs ya, tapi keuntungan dari penjualan saham. Nah, terus habis itu kita masukkan juga di ini. Ini nol dulu ya. Nol dulu. Kemudian kita masukkan biaya penjualan. Nah, ini biaya penjualan. Nggak ada ini ya. Biaya penjualan saham mungkin masuk provisi dan materai aja gimana ya? Biaya kurs juga nggak masuk. Nah, ini aja. Total biaya penjualan 4.600.000. Kemudian biaya yang lain yang timbul adalah pajak. Nah, ini adalah hmm, kalau kalau kita jual saham, pajaknya itu langsung masuk di sekuritas. Ya, jadi jadi kita bisa masukkan di dalam bentuk ini ya. Hmm, kita jual saham, pajaknya udah langsung di sekuritasnya. Tapi juga yang seperti ini bisa mengkurangkan pajak terutang apa enggak, saya nggak yakin sih. Coba sih saya lihat yang pajak akunnya apa aja ya. Pajak pendapatan, biaya lain-lain. Oke, mungkin income tax expense ya, pajak penghasilan. Karena kalau saham tuh bukan PPN, nggak ada PPN-nya. Pajak ya, langsung pajak dari individu masing-masing. Kalau ini lebih cocok ke income tax expense ya. Pajaknya 455.400. Nah, pajak penghasilan. Nah, sekarang berarti kita lihat ya. Oke, saya coba buka jurnal. Uang kita bertambah, kemudian saldo kita berkurang. Ini kebanyakan nol. Nah, kalau pajak itu bentuknya adalah di debit, berarti kasih negatif. Nah, biaya provisi itu juga ada di debit biaya. Kalau biayanya bertambah, masuknya di debit. Oke. Nah, berarti sisanya ya ada keuntungan kita nih sebesar 60 juta. Coba kita cek. Nah, ada pendapatan lain-lain di kredit 60 juta.
Ya, 60 ini didapatkan ya dari keuntungan kita dikurangi biaya kurs juga nih. Nah, ini ya, kalau seperti ini, kan seolah-olah kita untungnya 60 juta gitu. Padahal kan nggak untung 60 juta. Soalnya kita kemarin juga mengeluarkan biaya kurs, biaya kurs sebesar 40 juta. So, kita harus hitung juga di sini, kita masukin juga ya biaya kurs yang kemarin. Nah, biar ketahuan utang kita sebenarnya berapa, keuntungan bersih kita itu berapa. Coba dari biaya kurs, kemarin biaya kurs adalah sebesar, di sini muncul 6.600.000. Ya, ini biaya kursnya nggak saya kasih negatif ya, biar biayanya hilang. Karena sudah gimana ya, sudah memperhitungkan langsung di ini keuntungan, langsung ngurangi keuntungan gitu. Terus biaya provisi dan materai, ya kita masukkan juga tuh. Biaya itu saya kurangi juga. Langsung saya ilangin biaya-biaya yang terjadi di masa lampau itu tadi ya, yang di dokumen nomor 16. Kita cek jurnalnya. Oh, kita cek jurnalnya. Uang kita bertambah sekian, saham kita berkurang, terus ada keuntungan entah berapa ya. Biaya provisi materai untuk penjualan ini, hmm, oh, oke, 4.600.000. Pendapatan pajaknya sekian. Kayaknya saya berubah pikiran deh. Kayaknya kita nggak perlu memperhitungkan yang ini, yang biaya kurs yang lampau. Karena biar masuknya di perhitungan laba rugi aja sih. Di arus kas juga biar diperhitungkan di sana. Oke, kalau seperti ini, keuntungan kita totalnya ada 60 juta. Ya, seolah-olah ada keuntungan sebesar 60 juta akibat jual saham ya. Nah, kenapa 60 juta? Ya karena ada sebenarnya dari dalam keuntungan itu ada biaya-biaya yang timbul. Cuma dari segi keuntungannya sendiri akibat adanya perbedaan kurs ini tadi ya, 60 juta. Oke, kayaknya cukup ini deh. Kalau misalnya ada revisi nanti akan saya sampaikan lagi di part berikutnya. Ya, apakah sudah balance? Ya, dan kita record. Jadi nanti perhitungannya ya, keuntungan bersih sebesar 8 juta ini akan munculnya, akan termasuknya di laporan arus kas serta di laba rugi ya. Nah, jadi kita nggak masukkan sekarang. Oke, saya rasa itu jawaban saya untuk dokumen nomor 22. Lanjut ke dokumen nomor 23. Kalau 23 ini kita jual barang secara cash gampang. Terus dokumen 24 pelunasan biasa. Nah, terus ini dokumen nomor 25 Anda keluar uang ya, perusahaan kita keluar uang untuk restock kas kecil. Nah, gitu caranya ya kayak biasa ya, spend money, cash in bank,
kemudian 30. Ini pengisian kembali kas kecil nih ceritanya. Sebelum saya simpan, saya lihat dulu ya. Sekarang saldo kas kecil ada berapa di Petikas. Saldo kita adalah 3.780.000. Kita isi 4.220.000. Nah, nanti berarti balik ya ke saldo awalnya, yaitu 8 juta. Oke, saya balik lagi ke spend money ini. Yaitu adalah pengisian kas kecil. Ya, nanti jurnalnya kas di bank kita berkurang, tapi kas di petty cash kita ya nambah 4.200.000. Oke, simpan. Nah, ketika sudah tersimpan, maka sekarang petty cash jadi 8 juta. Ya, demikian dokumen nomor 25, terus dokumen nomor 26 ini pembayaran gaji bulan Desember. Biasa ya ini ya, pembayaran gaji. Nah, gaji bagian penjualan di ini. Wages and salaries yang nomor 1.600, jumlahnya 24 juta. Terus lagi di gaji yang bagian umum 2.500, besarnya 16 juta. Terus habis itu PPh pasal 21 sebesar 2.800.000. Pengeluaran kas. Pengeluaran kas untuk PPh pasal 21. Ini di debat. Oke. Saya mau cek dulu ya. Sebelum itu saya mau cek saldonya tax payable ini berapa. Song. Income tax. Oke. Langsung membayar pajak penghasilan ya. PPh pasal 21. Pajak penghasilan karyawan. Ini harusnya ya. Harusnya pembebanan dulu. Pembebanan dulu. Bentar. Ada yang nggak ini konsisten dengan yang kemarin-kemarin gitu. 30. Ini saya asumsikan dia bayar pajak penghasilan dia sendiri ya, bukan pajak penghasilannya karyawan. Coba. Mm-mm. Iya, betul. Jadi kalau saya lihat sepertinya begini nih, biaya pajak. Coba saya cek yang expand. Ya, nggak ada. Jadi di ini ya, kepala 9 income tax pajak penghasilan langsung dimasukkan 2.800.000. Posisinya di kredit ya nanti kalau di jurnal.
Ya, demikian pembayaran gaji dan PPh. Seperti itu kita simpan. Itu tadi dokumen nomor 26, 27. Membayar angsuran hutang. Nah, ini biasa ya. Kalau kita lihat sekarang di pinjaman kita ke Bank BNI, itu ada 800 juta. Kita membayar masih nyicil 200 juta pokok pinjaman, terus bunganya 16 juta. Nah, itu caranya dari banking spend money. Nah, cicilan hutang tuh berarti kan kita bayar pokok pinjaman ya. Bayar pokok pinjaman berarti Bank BNI loan kita di sini berkurang 200 juta. Terus habis itu beban bunga, interest expense sebesar 16 juta. Jurnal akan terjadi, kas kita berkurang, hutang bank kita juga berkurang, beban bunga bertambah. Dan itu kita simpan. Ya, dokumen 27 selesai. Terus habis itu dokumen 28. Para pemegang saham. Eh, dia mau bagi keuntungan, begitu ya. Bagi keuntungan. Pengumuman dividen sebesar 4.000 per lembar saham yang beredar. Kemudian dipotong pajak 10%. Coba kita tulis dulu di catatan ya. Ya, dokumen nomor 28. Eh, lembar saham yang beredar, kita cek ya nanti pemegang saham kita tuh punya berapa. Terus dividen per lembar 4.000. Terus 4.000. Terus pajak PPh pasal 4. 10% pajak penghasilan nih akibat pembagian dividen dipotong. Oke, sekarang kita harus cari tahu saham yang beredar, saham common stock perusahaan kita ya. Saham itu ada di di bawahnya neraca saldo nih nampaknya nih. Nah, ini nih. Pemegang saham kita terdiri dari 4 orang atau 4 badan ya. Dan total lembaran 2.000. Oke, betul. 10.000. Nilai nominal per lembar 100.000. Oke. Kita masukkan jumlah saham yang beredar 10.000 lembar. 4.000 per lembar. Jadi total dividen ya, hitung total dividen yang akan dibagikan adalah sama dengan 1.000 kali ya. Oke, kemudian PPh, hitung pajak penghasilannya adalah 10% dari
ini. Oke, jadi total bunga, total dividen. Oke. Ya, ini yang akan kita input ya. Sekarang teman-teman bisa memasukkan dari record journal entry. Ya, kita masukkan tanggal 31 Desember 2014. Pengumuman bagian dividen. Jadi kalau pengumuman seperti ini ada yang beranggapan ya hanya informasi, nggak perlu diinput. Tapi kita mau pakai versi yang diinput ya. Oke. Kita masukkan dulu yang kita pahami ya. Berarti ada hutang, ya kalau di sini ada sebuah akun yaitu retain earning. Pendapatan laba ditahan. Terus ada juga yang timbul adalah dividen payable, hutang dividen. Nah ini di kredit yang hutang dividen 36 juta. Nah, kemudian ada pajak ya. PPh pasal 4 itu apa sih? Nah, ini kalau ada yang menemukan PPh pasal 4 bisa sampaikan juga ya. Oke, nampaknya nggak tersaji dengan jelas, kita masukkan ke hmm, kita waktu bagi dividen. Ini adalah pajak yang dikumpulkan di kita sih. Pajak yang dikumpulkan di kita itu VAT out. Nah, di sini bentar. Seperti ini seolah-olah ada clearing pajak ya. Berarti di sini kredit. Ada ya. Yes, jadi ada pajak. Pajaknya lagi di kita kan. Pajaknya di kita yang harus kita setorkan ke negara. Modelnya seperti VAT out, utang pajak. Ya, seperti ini. Jadi pengumuman bagian dividen belum dibayar ya. Jadi retain earning, dividen payable, kemudian VAT out. Belum benar-benar jadi dividen ya. Oke. Belum dibayarkan. Kalau dibayarkan nanti beda lagi nih. Adakah akun lain yang kira-kira pas? Coba kita cek lagi. Dividen. Hmm, Coba saya cek di akun. Hmm. Oke, kalau melihat saldo ini berarti memang ya laba kita ceritanya sekarang ya return earning kita adalah 900 juta sekian. Dan 400 juta mau kita bagikan ke bentuk dividen. Dalam bentuk utang dividen. Oke. Oh, Bentar, kita 40 juta aja. Dikit amat ya.
Nah, 10 lembar saham per lembar harganya 4.000. Dividennya total, saya pikir 400 juta yang akan dibagikan ya. Ternyata hanya 40.000. 40 juta. Oke lah. Return earning. Ini saya masih ragu karena kenapa ya ada akun hutang dividen sama ada akun sendiri dividen ya. Padahal dividen itu termasuknya di return earning ini, laba ditahan kita. Oke lah. Jadi akun dividen sendiri tidak apa ya, tidak bermanfaat gitu. Oke, saya pikir ini adalah hal yang benar ya, sesuai dengan pemahaman saya. Yuk kita cetak. Ya, itu tadi transaksi dokumen nomor 28, 29 penyesuaian. Ternyata ada pembebanan jasa giro biaya administrasi. Oke, biasa ya. Kemudian ada perhitungan fisik perlengkapan yang tersedia, pembebanan perlengkapan. Ini udah pernah juga ya. Biasa. Kemudian ada dokumen nomor 31, yaitu ini pe, adjustment adjustment penyesuaian untuk persediaan barang. Ya, ada penghilangan barang dagang. Ya, itu seolah-olah kita keluarkan gitu ya. Jadi di adjust inventory. Udah pernah di kasus-kasus yang sebelumnya. Terus ini adalah kerugian piutang, memasukkan kerugian piutang. BTW, jadi teman-teman dokumen-dokumen yang terakhir yang baru saya bilang ini tadi hanya memasukkan jurnal biasa ya. Jadi hanya teman-teman pilih, klik di record journal entry, kemudian masukkan jurnal sesuai dengan pemahaman kita ya ketika mendapatkan mata kuliah pengantar akuntansi. Nah, kita mencadangkan kerugian piutang 2%. Jadi ini Anda kalau harus bikin jurnal manual kayak apa, terus teman-teman sajikan di sini gitu. Oke. Terus penyusutan ya, kemudian pembebanan di sini pembebanan listrik, air, telepon. Oh, ini ya. Nah, jadi kalau setiap akhir bulan dia langsung membebankan listrik, air sama telepon. Oke. Nah, nanti di Januari baru dibayar gitu ya. Jadi ini masuknya ke accrued expense nih. Nah, jadi dokumen nomor 34, beban listrik pada accrued expense. Dokumen nomor 35, terakhir. Ya, Anda ini memperhitungkan atau membuat penyesuaian pajak penghasilan badan yang akan dibayar bulan Januari 1% dari omset penjualan. Berarti tax payable. Utang pajak. Beban ya, yang cari akun yang terkait beban pajak pada utang pajak. Ya, berarti ini ya akhir video tutorial kita. Selamat mengerjakan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi coba dicari ya dari pengantar akuntansi. Karena yang bagian belakang ini hanya apa ya?
menjurnal penyesuaian gitu, seperti apa yang kita pelajari di matkul PA. Kemudian rekan-rekan mohon dipersiapkan, berikutnya kita akan masuk ke aplikasi ABSS yang Premier, yaitu kita bisa memasukkan transaksi dengan mata uang berganda. Ya, sampai sini penjelasan kita ya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.